Hai semua, kue cantik ini sangat mudah dibuat loh. Hanya diaduk-aduk aja lalu dikukus dan hasilnya sangat empuk, menul dan aromanya juga wangi. Dari satu resep saya dapat sebanyak 22 kue apem tape. Rasanya enak, teksturnya sangat lembut, buatnya mudah dan hasilnya banyak. Dijamin pasti laris manis kalau jualan ini. Kue ini juga cocok dijadikan suguhan saat ada acara ataupun cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan tape singkong sebanyak 150 gram, jangan lupa buang sumbu tengahnya, serta gunakan tape yang masih baru, masih fresh dan rasanya manis. Selanjutnya, saya siapkan chopper, boleh juga menggunakan blender. Tape singkong tadi kita masukkan ke dalam choppernya ya teman-teman. Lalu saya menambahkan tepung terigu sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Tambahkan juga tepung beras sebanyak 100 gram atau sekitar 10 sendok makan. Takaran sendoknya jangan terlalu penuh atau munjung, cukup cumbung aja. Tambahkan juga gula pasir sebanyak 150 gram atau sekitar 8 sendok makan. Selanjutnya saya tambahkan santan sebanyak 300 ml. Di sini saya menggunakan santan segar, boleh juga menggunakan santan instan yang ditambah dengan air ya teman-teman. Tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu bahan-bahan ini akan saya tutup dan akan saya blend halus sampai semuanya tercampur rata. Jika bahan-bahannya sudah halus dan tercampur rata semua, boleh matikan chopper ataupun blendernya. Dan ini hasilnya sangat halus dan tercampur rata semua ya teman-teman. Dan ini teksturnya juga sangat kental. Nah, kalau udah, kita pindahkan adonan yang kita blender tadi ke dalam wadah bersih. Pastikan wadahnya kering ya teman-teman dan tidak basah. Bahan-bahannya udah saya masukkan ke dalam wadah semua. Selanjutnya saya menambahkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Gunakan ragi yang masih baru, masih aktif, dan tidak disimpan di lemari pendingin. Gunakan ragi dalam keadaan suhu ruang ya teman-teman. Untuk ragi instannya saya menggunakan ragi merek Fermipan. Bahan-bahan ini diaduk semua ya teman-teman. Pastikan sampai tercampur rata dan raginya larut. Kalau udah tercampur rata dan raginya udah larut, lalu adonan ini akan saya diamkan atau istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Kita tutup permukaannya menggunakan plastik wrap ataupun kain bersih. Saya diamkan sampai adonannya mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Setelah saya diamkan adonan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung pada permukaan adonan. Lalu kita buka tutupnya. Terlihat kalau adonannya sudah mengembang serta muncul gelembung-gelembung. Lalu kita aduk dengan whisker supaya adonannya menyusut dan gelembung-gelembung pada adonan pecah ya teman-teman. Dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata, selanjutnya saya berikan pewarna makanan. Ini saya menggunakan pewarna makanan coklat tua ya teman-teman. Ini opsional, bebas dan sesuai selera. Lalu diaduk rata sampai semuanya tercampur. Kalau udah tercampur rata semua, adonan ini saya sisihkan terlebih dahulu. Saya siapkan cetakan, saya menggunakan cetakan putu ayu. Jangan lupa olesi minyak sayur ya teman-teman, supaya tidak lengket. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam cetakan, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur rata semua. Kalau udah, saya isi adonan ke dalam cetakan, tidak perlu sampai penuh, karena kalau kita kukus kuenya akan mengembang ya teman-teman. Untuk hasil dari satu resep ini sangat bervariasi ya teman-teman, tergantung ukuran cetakan dan seberapa banyak mengisi adonan ke dalam cetakan. Nah, kalau ingin hasilnya jadi lebih banyak, gunakan cetakan sesuaikan aja ya teman-teman. Kalau udah diisi semua, langsung aja kita kukus ya. Sebelumnya kukusan ini sudah saya panaskan.
Pastikan juga jika air kukusannya mendidih ya teman-teman. Langsung aja kita kukus kuenya, masukkan satu per satu sambil kita rapihkan. Akan saya kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaannya rata dan tidak pecah-pecah. Saya kukus selama 20 menit sampai matang. Kalau gunakan kukusan biasa yang tutupnya datar dan tidak ada lubang uap, jangan lupa alasi kain bersih ya, supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 20 menit, kue apem tape rasa coklat ini sudah matang. Langsung aja kita keluarkan kue dari kukusan satu per satu. Dan pastikan juga kalau mengeluarkan kue ini dalam keadaan masih panas, supaya tidak lengket dan mudah dikeluarkan ya teman-teman, serta hasilnya mulus. Kalau udah dikeluarkan semua kue dari kukusan, kita lanjut mengukus sisa adonan sampai semuanya matang dan adonan habis. Nah, ini dia tampilan dari kue apem tape rasa coklatnya sudah matang semua. Dan ingat, kalau mengeluarkan kue ini dalam keadaan masih panas ya teman-teman, supaya mudah dikeluarkan dari cetakan, tidak lengket dan hasilnya mulus. Ini udah saya keluarkan semua dari cetakan, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Dan dari satu resep saya dapat sebanyak 22 buah, hasilnya bisa banyak banget ya. Cocok nih kalau dijadikan ide jualan yang modalnya juga sangat hemat dan pasti laris manis serta untung banyak. Kalau teman-teman lihat, kuenya sangat menul-menul dan gembul-gembul serta teksturnya sangat lembut. Kalau ditekan mirip banget sama squishy. Kalau kita tekan dia akan kembali ke bentuk semula saking lembutnya kue ini. Aroma kue ini sangat khas, wangi dan enak banget. Perpaduan antara santan, tape, dan pewarna makanan coklat bikin aromanya khas. Dan untuk rasanya, saya jamin ini enak ya teman-teman. Dimakan dengan kelapa parut ataupun tidak, tetap rasanya enak dan mantep banget. Untuk rasanya sendiri, manisnya pas, gurih santannya berasa, tapenya juga berasa, serta teksturnya juga sangat lembut dan empuk. Cocok banget nih teman-teman, cobain resep ini di rumah buat teman ngopi ataupun teh bersama keluarga tercinta. Resep ini selain mudah dibuat dan rasanya juga enak. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.